Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Shinfas yang Sutra Teratai, episode 151. Batin tidak lepas dari Dharma, sifat Buddha muncul di hadapan. Kita hidup di antara langit dan bumi. Sebenarnya, di antara langit dan bumi, apakah kehidupan kita bulat atau lurus? Sebenarnya persegi ataukah memanjang? Kenyataannya, manusia itu adalah amat kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Apakah prinsip kebenaran itu persegi, bulat, atau segi empat? Ini tergantung akan cara kita berkehidupan dan berperilaku. Menjadi persegi atau bulat adalah sama saja. Asalkan batin kita adalah luas, maka persegi atau bulat tiada bedanya. Namun, bila batin kita sempit, kita akan perhitungan dengan orang lain. Asal kita mau memperluas pandangan kita, entah itu persegi atau bulat, di dalam hati kita akan terasa sudah lebih dari cukup, apakah itu panjang atau pendek. Jadi dikatakan, bukan persegi ataupun bulat, bukan panjang ataupun pendek, bukan muncul ataupun menghilang, bukan lahir ataupun padam. Dari Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Apakah kita dapat memahami prinsip kebenaran ini dengan menyeluruh? Masih perlu perhitungan apa lagi? Semuanya adalah tentang ini atau itu, karena semuanya adalah ada atau tiada. Fenomena yang muncul dan hilang ini, mengapa harus dipermasalahkan? Dan masih tersisa waktu berapa lama untuk perhitungan dengan orang lain? Sehingga, bukan persegi ataupun bulat, bukan panjang ataupun pendek. Dikatakan tubuh Dharma adalah tanpa wujud, bukan ada ataupun tiada, bukan persegi ataupun bulat, bukan pendek maupun panjang. Sebenarnya, kita tidak dapat melihat atau menyentuh prinsip kebenaran. Kita hanya bisa merasakannya, tetapi perasaan siapa yang benar? Itulah perdebatannya. Mari kita kembali ke prinsip kebenaran itu sendiri. Bukan ada ataupun tiada. Bukan artinya tidak ada. Tidak ada atau tiada. Oleh karena itu, bukan persegi ataupun bulat, bukan panjang ataupun pendek. Artinya tidak ada yang persegi, bulat, panjang, atau pendek. Pada kenyataannya, semua ini tidak ada. Semua itu hanyalah kata benda dalam prinsip kebenaran. Tubuh Dharma adalah tanpa wujud. Dharma pada dasarnya tidak ada wujud. Jadi, apa yang ada dan tiada? Bukankah seperti inilah hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sebuah meja dengan kepanjangan tertentu, kita perlu menempatkannya di ruang yang seperti apa? Ruang yang demikian luas, diletakkan meja dengan ukuran yang pas. Jika ruang sangat kecil, dan kita meletakkan meja yang sangat panjang di dalamnya, maka itu tidak cocok dengan ruangannya. Prinsip kehidupan sehari-hari juga sama seperti ini, baik itu persegi, bulat, panjang, atau pendek. Apa yang perlu kita perdebatkan? Sebenarnya tidak ada. Bukan muncul ataupun menghilang, bukan lahir ataupun padam. Tubuh Dharma dari Buddha adalah tak terkondisi, makanya bukan muncul ataupun hilang, bukan lahir ataupun padam. Bukan muncul ataupun menghilang, bukan lahir ataupun padam. Muncul. Apakah itu berarti benar-benar muncul atau sebenarnya tidak ada? Apakah itu disebut lahir ataukah musnah? Sebelum kehidupan kita datang ke dunia ini, di manakah kita berada? Coba lihat manusia. Dihitung sejak hari pertama usia kita,
hari itu disebut muncul, yaitu saat kita dilahirkan. Tetapi di dunia ini, apakah segala sesuatu selalu tetap seperti itu? Bentuk saat lahir dalam prosesnya perlahan-lahan berubah seiring pertumbuhan. Ketika baru lahir, wujudnya adalah seorang bayi. Lalu perlahan belajar duduk, belajar merangkak, belajar berjalan. Seiring bentuk tubuh dan berjalannya waktu, tubuh manusia terus bertumbuh. Jadi, apakah wujud kita tetap seperti saat kita dilahirkan? Tidak. Saat dilahirkan, menangis dengan keras, dengan kondisi kita saat itu, dengan tenang duduk di tempat ini. Hari pertama Anda hingga saat ini di sini, saat dilahirkan, di manakah wujud tetap? Tidak memiliki wujud tetap. Akan tetapi, terdapat prinsip kebenaran di dalamnya. Prinsip kebenaran ini tidak dapat kita lihat. Tubuh Anda dilahirkan, seiring dengan waktu, pertumbuhan secara fisik, sejak mulai digendong hingga duduk sendiri. Sejak mulai duduk sendiri hingga dapat merangkak dan berjalan sendiri. Ini semua merupakan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini disebut pertumbuhan fisik pada tubuh manusia. Maka pada pertumbuhan fisik ini, sejak lahir, bukan lahir. Sebenarnya, kapan akan dilahirkan hingga saat ini, tidak dapat ditemukan hari pertama Anda. Saat itu wujud sewaktu dilahirkan, akan tetapi mengikuti perubahan dari pertumbuhan fisik. Di tengah proses ini, sebenarnya tidak ada saat yang benar-benar tenang. Seringkali mengatakan kepada semua, agregat dari aksi. Tanpa disadari, tanpa terasa, demikian menghilang. Tidak ada wujud yang pasti. Semua ini disebut bukan, tiada. Sehingga bukan muncul ataupun menghilang, bukan lahir ataupun padam. Berharap kita semua lebih bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek fisiologis maupun dalam hal-hal fisik. Semua ini tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Kebenaran itu terus mengalir tanpa berhenti. Demikian pula kehidupan dan segala sesuatu yang berwujud materi, terus bergerak tanpa henti. Karena itu, tidak ada satu momen pun yang tetap. Maka dikatakan, bukan lahir ataupun padam, tanpa kelahiran maupun kematian. Jadi yang disebut tubuh Dharma Buddha adalah kebenaran yang dipahami setelah kita mencapai pencerahan. Buddha berarti yang tercerahkan, dan setiap orang pada dasarnya memilikinya. Setelah tersadarkan, tubuh Dharma itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran ini berjalan secara alami, tanpa tindakan berarti selaras. Seperti sebatang pohon, sebutir benih. Karena adanya tanah, air, sinar matahari, dan udara, terus bertunas dan tumbuh menjadi besar. Semua ini terjadi karena perpaduan sebab dan kondisi yang terus berlangsung, mengikuti keadaan dan terus berkembang. Maka lahir, tumbuh, secara alami juga lenyap. Lenyapnya masa kecil yang masih muda. Maka ini adalah prinsip kebenaran. Kebenaran terus mengikuti proses terbentuk, bertahan, rusak, musnah, ataupun mengikuti proses lahir menjadi tua, sakit, mati, ataupun muncul, berlangsung, berubah, lenyap. Kondisi yang alami. Jika kita dapat memahami kondisi yang alami, yaitu tak terkondisi, sehingga kita tidak akan terus menciptakan karma. Tidak mungkin selamanya hidup di dunia dengan penampilan yang tetap, selalu berpenampilan seperti itu, tidak mungkin. Hukum alam adalah selalu terjadi perubahan.
Ini yang dinamakan dengan kehidupan yang dipenuhi ilusi. Kita manusia tidak mampu menyadari keadaan ilusi ini, sehingga terjadi pertikaian. Sebenarnya, apalah yang harus dipertikaikan? Oleh sebab itu, orang yang tersadarkan memahami bahwa prinsip kebenaran adalah hal yang alami. Maka ini dinamakan tak terkondisi. Tak terkondisi adalah tanpa pamrih, tak terikat, tidak terikat oleh keadaan alami. Jika kita akan mengikuti kondisi alami, kita tidak akan terikat. Berhubung bumi berputar sedemikian rupa, kita yang hidup di atas bumi ini juga harus mengikuti hukum alam ini. Ekologi kehidupan kita harus selaras dengan hukum alam. Maka tak terkondisi bukan hasil ciptaan manusia. Itu adalah respon terhadap hukum alam. Maka, bukan muncul ataupun menghilang, bukan lahir ataupun padam. Bukan diciptakan ataupun dibangkitkan, bukan terkondisi ataupun dibuat, tidak duduk ataupun berbaring, tidak berjalan ataupun berdiri diam. Dari Sutra Makna Tanpa Batas bab 1, Sifat Luhur. Bukan diciptakan ataupun dibangkitkan, bukan terkondisi ataupun dibuat. Tubuh Dharma dari Buddha adalah lepas dari segala wujud, tiada awal ataupun akhir, tidak diciptakan ataupun dibuat. Prinsip ini sama dengan yang sebelumnya. Setelah kita menyadari dan memahami Dharma, dengan sendirinya kita akan lepas dari segala wujud, tidak akan terhalang olehnya. Kita pun tidak akan melekat pada wujud seperti ketenaran atau kekayaan. Hati kita tidak akan terobsesi dengan ketenaran. Berhubung demikian, kita dapat lepas dari segala wujud. Tentu saja, tidak ada awal dan akhir, tidak diciptakan. Kita tidak akan mempermasalahkan siapa yang memulai duluan. Apakah kamu atau saya yang memulai lebih dulu? Sering membahas tentang bantuan bencana. Jika kita bukan pertama yang bertindak, maka kita akan menjadi yang terakhir pergi. Karena masih akan banyak kesulitan pada akhir. Semua orang sudah pergi. Tiada seorang pun yang tersisa untuk membantu mengatasi kesulitan yang masih ada. Itulah mengapa kita harus menjadi yang pertama bertindak atau yang terakhir pergi. Jika tidak, yang paling sempurna adalah kita melakukannya dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dengan demikian, kita menjadi terhubung dan terus-menerus menemani mereka. Demikian tidak mempermasalahkan Anda duluan atau saya duluan. Tidak mempermasalahkan, kita mengikuti hukum alam. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Inilah kebijaksanaan yang diajarkan Buddha kepada kita. Tidak melekat pada awal, akhir, ataupun dibuat. Tidak mempermasalahkan istilah-istilah ini. Namun kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Demikianlah prinsip kebenaran. Tidak duduk ataupun berbaring, tidak berjalan ataupun berdiri diam. Alam, risalah tentang gerbang pokok menuju jalan kebenaran dengan pencerahan seketika. Disebutkan, apa yang dimaksud dengan melihat tubuh sejati dari Buddha? Jawaban, tidak melihat apakah ada atau tiada. Itulah melihat tubuh sejati dari Buddha. Dan mungkin saja lebih dari 2000 tahun lalu, kita adalah murid yang mengikuti Buddha. Juga mungkin saja, sama seperti Bodhisattva Yasaskama, masih mencari ketenaran dan keuntungan. Oleh karenanya, kita masih di dalam 6 alam kehidupan. Tetapi, kita masih menyimpan sifat pencerahan ini, sehingga kita tanpa henti terus berada di dalam ajaran Buddha.
kita sedang memberi persembahan. Memberi persembahan apa? Memberi persembahan Dharma. Karena Buddha tidak berada di dunia, hati Buddha kita simpan di dalam hati kita. Kita mengamalkan sesuai dengan ajaran yang diberikan. Menghormati Dharma. Untuk apa menghormati Dharma? Tujuan utama adalah tercerahkan. Setelah tercerahkan, yang juga tujuan utama, kita menolong para makhluk. Ini disebut siklus dari pencerahan. Jadi, apa yang dimaksud dengan bertemu dengan Buddha? Apa yang dimaksud dengan tubuh sejati Buddha? Sebenarnya, tubuh sejati Buddha ada di dalam hati kita. Tidak melihat apakah ada atau tiada, itulah melihat tubuh sejati dari Buddha. Kita tidak melihat ada atau tiada. Jika kita bisa memahami prinsip kebenaran, inilah tubuh sejati Buddha. Sebenarnya, Buddha pernah datang ke dunia, hanya kita belum pernah bertemu. Tetapi, kita di dalam 4 sikap bermartabat, belajar ajaran Buddha. Dalam mempelajari ajaran Buddha, tentang 4 sikap bermartabat, harus kita pelajari dengan baik. Tidak peduli apakah berjalan, diam, duduk, atau berbaring, pada semua waktu, segala tempat, baik siang ataupun malam, tak peduli kapan atau dimanapun, dalam segala kondisi adalah tidak sulit untuk membina diri. Baik di malam hari maupun di siang hari, dimanapun kita berada, saat berjalan, berdiri, duduk, berbaring, hendaknya Dharma tidak pernah meninggalkan hati kita, dan tindakan kita tidak terpisah dari Dharma. Karena itu, jika kita mampu seperti ini, maka untuk melihat Buddha, yaitu dengan melihat Buddha dari hakikat diri kita sendiri, bukanlah sesuatu yang sulit lagi. Sesungguhnya, mempelajari ajaran Buddha ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia ada di mana-mana dan setiap saat, baik di malam hari maupun siang, semuanya sama. Terlepas dari segala sebab dan kondisi, jika hati kita tidak meninggalkan Dharma, maka sebenarnya tidak sulit untuk melihat Buddha. Karena Buddha ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan adalah 4 sikap bermartabat. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus menjaga dengan baik 4 sikap bermartabat, yaitu berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Inilah hal-hal yang perlu kita pelajari. Sutra Makna Tanpa Batas mengajarkan kita dengan cara demikian, agar kita dapat memahami dengan lebih baik. Karena itu, hatinya Sang Buddha, apa yang menjadi perhatiannya adalah Sutra Makna Tanpa Batas yang merupakan intisari dari Sutra Teratai. Sehabis membabarkan sutra ini, Buddha lalu duduk di atas singgasana Dharma dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi yang dinamakan samadhi pada kediaman makna tanpa batas. Dari langit turun hujan, dari bunga mandrava dan genderang surgawi berbunyi dengan sendirinya. Dari Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Maka Sutra Teratai mengatakan, sehabis membabarkan sutra ini adalah Sutra Makna Tanpa Batas. Sebelumnya sudah pernah dikatakan, Buddha lalu duduk di atas singgasana Dharma dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi. Setelah Buddha membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, kemudian beliau mulai memasuki samadhi. Sutra teratai tanpa diucapkan, terus memancarkan sinar, merubah wujud. Semuanya dalam samadhi. Ini dinamakan samadhi pada kediaman makna tanpa batas. Samadhi ini di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sedang makan, minum, dan lain-lain. Inilah jika batin kita bisa kita jaga dengan baik.
tubuh dan batin bersatu pada kediaman. Tubuh dan batin kita, setiap gerakan, tidak terlepas pada kediaman makna tanpa batas. Segala prinsip kebenaran pada sutra makna tanpa batas adalah untuk kita mengamalkan sesuai yang diajarkan. Jadi makna tanpa batas merupakan sebuah dharma agung. Dengan sendirinya, dari langit turun hujan dari bunga mandrava. Di depan telah dijelaskan, merupakan bunga yang lembut. Ada bunga lembut berwarna merah tua, merah muda. Bunga mandrava, maha mandrava. Maha berarti besar. Juga ada bunga manjusaka. Semua ini merupakan perwujudan bunga yang sangat cantik. Sering mengatakan hati berbunga-bunga. Jika kita mendapatkan sukacita dalam Dharma, Dharma ada meresap dalam batin. Setelah mendengarnya, merasa sangat bersukacita dan rileks. Bersukacita berarti riang, gembira, atau hati berbunga-bunga. Bunga dari langit berjatuhan, yakni sangat gembira, mendeskripsikan bahwa Buddha memasuki samadhi ini, kondisi makna tanpa batas. Pada saat ini, batin Buddha begitu damai dan leluasa. Sekeliling begitu tenang dan hening. Genderang surgawi berbunyi dengan sendirinya. Ini merupakan kondisi yang alami. Bila kita berada dalam kondisi sangat hening, kita dapat mendengar suara bumi sedang bernafas. Bukan hanya manusia yang dapat bernafas, bumi juga dapat bernafas. Kita mendengar pohon sedang melepaskan senyawa fitonsida. Semuanya dapat dirasakan. Kita mendengar suara burung sedang berkicau. Itu yang terjadi ketika batin kita berada dalam kondisi sangat hening, sangat alamiah. Suara alam yang sangat alamiah. Semuanya adalah suara yang menakjubkan. Samadhi. Ketika niat baik berdiam tanpa tergerakkan pada suatu tempat, inilah yang disebut samadhi. Jadi samadhi adalah ketika niat baik berdiam tanpa tergerakkan pada satu tempat. Segala kebajikan terhimpun di satu tempat. Ini disebut samadhi. Ini dinamakan pengetahuan benar, pandangan benar, dan kesadaran benar. Segala jenis meditasi mendalam juga dinamakan konsentrasi atau samadhi. Ketika perhatian benar berpadu dengan praktik benar, semuanya dinamakan sebagai samadhi. Ketika perhatian benar berpadu dengan praktik benar, pikiran dan tindakan berpadu, semua ini dinamakan samadhi. Kita hendaknya ingat, dalam pembinaan lain, tiada lain, adalah batin fokus. Batin fokus untuk menolong makhluk yang menderita, namun harus terlebih dahulu menolong diri sendiri. Bukankah kita masih menanggung derita dalam ketidaktahuan dan kerisauan? Kalau dapat dilepaskan, dengan sendirinya kita akan mampu menolong orang lain untuk membebaskan dari derita pada tubuh dan batin. Jadi kita harus lebih bersungguh hati lagi.